Kita bersatu dalam doa ya Pak. Bapak Ibu, Gembala, Pendeta, Penginjil, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang mengasihi kami, Allah pencipta langit dan bumi, dan segala isinya. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami akan mulai kegiatan kami. Tuhan disampaikan, kiranya Tuhan memberkati, akan memperlengkapi kami dalam setiap pelayanan, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkati hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan memberkati, beri hikmat, urapan, kuasa daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan mengikuti Jum pada malam hari ini, kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan hikmat, urapan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka kegiatan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Kita mulai ibadah kita Truth Mission pada malam hari ini. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku dekap erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku dekap erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku dekap erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu.
menjadi kekasih abadimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Saya serahkan kepada Pak Franky. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Bapa di dalam surga, setiap jalan manusia pasti ada ujungnya. Perjalanan kami pun pasti ada ujungnya. Bapa, biarlah kami memiliki kesadaran yang kuat. Sampai di penghujung perjalanan akhir hidup kami, yang benar-benar kami butuhkan adalah Tuhan saja. Kiranya Tuhan berkenan untuk menemani perjalanan kami di kekekalan nanti. Oleh karenanya kami ada di sini ya Bapa, guna mendengarkan pesan, nasihat, ketetapan, dan peraturan Tuhan yang kami harus dengar dan lakukan.
Oleh karenanya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, agar anasir-anasir kuasa kegelapan tidak dapat menembus pertemuan perhimpunan hamba-hamba Tuhan ini. Sehingga kuasa-Mu lah yang menguasai setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah kasih, damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi melingkupi pertemuan ini. Dan kami sambut ketetapan, perintah, dan peraturan Tuhan yang harus kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom Pak. Saya memohon bantuan nanti kepada Bapak Eko Putro Nugroho untuk menemani membacakan beberapa ayat dalam pertemuan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, rasanya lama sekali menunggu 1 bulan untuk bertemu dengan Bapak, Ibu sekalian. Saya sungguh-sungguh menantikan pertemuan ini. Bukan sekadar bertemu Bapak, Ibu tatap layar, tetapi saya pun ingin diberkati dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saya pun ingin mendapat berkat dari pertemuan ini. Dan kiranya Tuhan berkenan memberkati kita sekalian. Tidak terasa, November 2024. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri 2024. Usia bertambah, umur bertambah, kesempatan hidup semakin berkurang. Oleh karenanya, tadi di dalam doa kita katakan, Tuhan nantikan aku di ujung perjalanan hidupku. Nantikan aku di penghujung jalan hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mulai untuk mendengarkan pesan, perintah ketetapan Tuhan pada malam hari ini. Bapak Pendeta Eko Putro Nugroho akan membaca dari surat 2 Korintus 11. Surat 2 Korintus 11, ayat 13 hingga 15. Sebentar, Pak. Ada di layar Bapak Pendeta kalau mau dibaca. 2 Korintus 11. 11 ayat 13. Di layar sudah ada Bapak Pendeta, tinggal dibaca jika berkenan. Oh, enggak kelihatan, Pak. Oh, tidak kelihatannya. Baik, baik. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Lanjut, Pak. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 15. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Terima kasih Bapak Pendeta Eko. Rekan-rekan hamba Tuhan yang terkasih, Tuhan menaruh ayat ini beberapa hari menjelang pertemuan ini. Saya sungguh berdoa, Tuhan,
Kalau Tuhan yang tidak menaruh perkataanmu, jangan suruh saya berbicara. Kalau bukan Tuhan yang menyampaikan pesanmu, jangan suruh saya berbicara. Pasti tidak ada berkatnya. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, pasti berkat melimpah. Dan pesan inilah yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita dengarkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hendaklah tidak ditujukan kepada orang lain. Pernyataan Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus yang mengatakan orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, hendaklah kita tidak membayangkan orang lain. Marilah dengan segala kerendah hatian. Marilah dengan segala ketertundukan. Seraya berkata, Tuhan, apakah aku yang dimaksud oleh firman Tuhan tersebut? Apakah aku rasul-rasul palsu itu? Hamba-hamba Tuhan palsu itu? Apakah aku yang dimaksud oleh firman-Mu sebagai pelayan-pelayan yang curang, culas, jahat? Apakah aku yang dimaksudkan oleh orang-orang itu? Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, Frankie Chong tidak berani untuk menilai, apalagi menghakimi, apalagi menggurui Bapak Ibu sekalian. Dijauhkan Tuhan. Frankie Chong juga membuka diri untuk dituntut apakah adalah yang dimaksud adalah sebagai rasul-rasul palsu. Saya juga menundukkan diri apabila juga dikatakan sebagai pekerja-pekerja curang. Saya benar-benar membuka diri. Tuhan, tolonglah aku. Apakah ada kepalsuan dan kecurangan yang menjadi perilaku hidupmu, sehingga engkau menaruh firman Tuhan ini kepadaku saat ini? Apakah Tuhan menemukan adanya kepalsuan? Tuhan menemukan adanya kecurangan dalam perilaku hidupmu, hidupku, sehingga Tuhan menaruh perkataan Rasul Paulusmu ini pada malam hari ini. Aku benar-benar membuka diriku untuk Tuhan baca, dan jika ditemukan ada kepalsuan dan kecurangan, tolonglah aku, ya Tuhan. Jangan sampai kita tertutupi oleh kepongahan. Jangan sampai kita tertutupi oleh kesombongan, bahkan keangkuhan, sehingga kepalsuan dan kecurangan itu tidak nampak. Justru yang nampak adalah harga diri, nilai diri,
sebagai seorang pemuka agama, sebagai seorang agamis, sebagai seorang rohaniwan, lebih kentara daripada adanya kepalsuan dan kecurangan yang menyelinap masuk dalam hidup kita dan kita tidak menyadarinya. Tidak mungkin firman Tuhan disampaikan dengan sia-sia. Pasti ada bagian dalam hidup kita yang Tuhan ingin perbaiki, sehingga firman Tuhan ini datang kepada kita malam hari ini. Ketika kepalsuan dan kecurangan tertutupi oleh kepongahan dan kesombongan, sehingga kecurangan dan kepalsuan tidak nampak, kita menjadi puas diri, kita menjadi lupa diri, dan keadaannya sungguh amat mengerikan. Kita merasa kita tidak curang, kita merasa kita adalah barang asli, bukan barang palsu. Mari kita perhatikan hidup kita masing-masing. Bapak Pendeta Eko, Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Ya. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Biasanya Ak- cukup Bapak, terima kasih. Biasanya ketika seseorang menjadi hamba Tuhan, dia menjadi orang terhormat, dianggap sebagai orang yang lebih rohani atau paling rohani di sekelilingnya. Ketika dia belum menjadi pendeta, santunnya bukan main. Ketika belum ditahbiskan oleh sinode menjadi pendeta, sopannya bukan main. Tetapi ketika sudah menjadi pendeta, ditahbiskan sebagai pendeta penuh, apalagi dipercayakan penggembalaan dan dipanggil dengan sebutan Bapak Gembala, hati kita bisa berubah. Hati kita bisa bergeser. Kerendahan hati tidak lagi nampak pada gembala itu. Malah kepongahan, kesombongan dengan segala pengetahuan teologis menjadi nampak. Betapa liciknya hati. Dan yang kita bicarakan ini sedang kita miliki. Hatimu dan hatiku itu licik. Hati kita itu lebih licik dari segala sesuatu. Bukan saya yang berbicara. Firman Tuhanlah yang bersabda, betapa liciknya hatimu, hatiku. Betapa liciknya hati kita lebih dari segala sesuatu. Ketika kelicikan dan kecurangan ini dibiarkan, saking liciknya, saking curangnya, seseorang tidak menyadari hatinya sudah membatu. Selembut atau sekeras apapun suara Tuhan diperdengarkan, hati dan pikirannya sudah menjadi tuli. Ia berjalan sendiri. Ia berjalan di luar Tuhan. Dia menganggap masih di dalam Tuhan, tetapi ia tidak lagi mengenali keadaannya. Dan Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita sering berada di luar dari lingkungannya Tuhan.
Kita merasa bisa bikin apa-apa, kita merasa bisa buat apa-apa. Tetapi sebetulnya Tuhan tidak lagi ada di sana, dan kita tidak mengetahui, kita tidak menyadari kesendirian kita. Bapak Ibu nanti akan menemukan secara konkret apa yang saya sampaikan dalam pendahuluan ini. Adapun latar belakang atau alasan Rasul Paulus menulis bagian di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15 adalah kekhawatirannya terhadap rekan-rekan sepelayanannya. Rasul Paulus khawatir kalau rekan sepelayanannya berubah. Khawatir kalau rekan-rekan sepelayanannya berbeda. Berubah berbeda apanya? Kalimat itu berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu, apakah itu jemaat, aktivis, atau hamba Tuhan tersesat? Bagaimana kita tahu bahwa seorang hamba Tuhan tidak setia dan tersesat? Mudah sekali. Tadi sejak awal saya katakan apa yang disampaikan pada kesempatan ini tidak ditujukan kepada orang lain. Mari saya mengajak untuk menunjukkan kepada kita secara pribadi. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang hamba Tuhan itu tersesat? Mudah sekali. Yakni ketika kehidupannya tidak menampilkan Kristus. Ketika kehidupannya tidak menampilkan Kristus. Tadi dalam pujian pertama ada kalimat yang luar biasa. Pujian itu mengatakan bersatu dengan Tuhan Allah. Waduh. Bapak Ibu, ini perkataan kalimat yang luar biasa. Barang siapa mengikatkan dirinya kepada Kristus, ia akan menjadi satu roh dengan Dia. Wow. Tidak ada perkara hebat ketika seorang hamba Tuhan rohnya bersatu dengan Allah. Wow, Tuhanku. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita tersesat ketika hidup kita, penampilan kita tidak menunjukkan Kristus, tidak menampilkan Kristus. Sekali lagi saya mengajak kita semua rekan-rekan hamba Tuhan dengan segala kerendah hatian. Kita lihat keadaan diri. Mengapa pemberitaan firman Tuhan ini datang kepada hamba-hamba Tuhan, datang kepada gembala-gembala? Karena kedudukan, posisi, dan fungsi seorang hamba Tuhan atau pendeta itu begitu penting dan sentral. Karena kehidupannya ditonton banyak orang. Kehidupannya ditelisik oleh jemaat. Perilakunya diperhatikan oleh orang-orang sekitar. Apakah ini benar pekerja-pekerja asli atau palsu? Apakah ini seorang pendeta yang benar atau palsu? Begitu pentingnya kedudukan dan panggilan seorang hamba Tuhan atau pendeta masa kini. Sekali lagi saya mengajak kita semua dengan segala kerendah hatian selama pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita lihat keadaan diri secara mendalam, jujur, dan siap berubah ketimbang melihat kehidupan orang lain. Baiklah Bapak Ibu,
Kembali ke pokok masalah. Ketika seorang hamba Tuhan tidak menampilkan kehidupan Kristus, perkataannya bukan perkataan Kristus, perbuatannya apalagi, maka ia sudah berlaku tidak setia dan sudah tersesat. Hamba Tuhan atau pendeta yang tidak setia dan tersesat menjadi kengerian yang tiada tara. Kenapa kengeriannya tidak tara? Karena dia tidak saja membawa dirinya tersesat, dia juga membawa orang lain, satu kelompok besar ikut tersesat. Inilah yang saya mengatakan kengerian itu. Bapak Pendeta Eko, Injil Matius 18 ayat yang ke-6. Injil Matius 18 ayat yang ke-6. Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Hari ini, saat ini, kalau hamba Tuhan yang tidak setia menampilkan Kristus, belum diikat lehernya, belum ditenggelamkan. Hari ini ketika seorang hamba Tuhan tidak menampilkan Kristus dalam perkataannya, tidak menampilkan Kristus dalam perbuatannya, biasa saja tuh. Tidak ada apa-apa tuh. Saudaraku, jangan sampai terlambat. Jangan sampai menyesal. Ketika kita mengajarkan tetapi tidak melakukan, kita sudah menampilkan kesesatan itu. Dan hukuman seorang penyesat sebaliknya, diikatkan batu kilangan di lehernya dan dia tenggelamkan ke dalam jurang maut. Oleh karenanya, sangat beralasan Rasul Paulus menyampaikan adanya rasul-rasul palsu. Pernyataan Rasul Paulus mengatakan adanya rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, penyamar-penyamar kebenaran, itu bukan omong kosong. Itu bukan basa-basi. Tetapi benar-benar Rasul Paulus menemukan adanya pelayan-pelayan Tuhan yang palsu. Rasul Paulus menemukan adanya pelayan-pelayan Tuhan yang curang. Kok bisa? Kok bisa? Bisa sekali. Mari kita uji. Bagaimana menguji antara kepalsuan dengan kemurnian? Bagaimana menguji antara kesamaran dan keaslian? Bagaimana caranya menguji seseorang itu berbuat curang, tersesat, atau tidak? Bagaimana cara mengujinya? Ada ayatnya di ayat 15. Silakan Pak Eko. 2 Korintus 11 ayat 15. 2 Korintus 11 11 ayat 15. ayat yang ke-15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan. Jadi bagaimana menguji seorang hamba Tuhan itu palsu atau tidak? Lihatlah, perhatikanlah perbuatannya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, bukan suatu hal yang aneh, bukan sesuatu yang dibuat-buat.
Tidak pelayan-pelayanan demikian. Perkataannya beda dengan perilakunya. Inilah yang menjadi ukuran. Inilah yang menjadi alat bukti kuat. Bagaimana kita menemukan ketersesatan kita. Saudaraku, kita mesti harus bersikap sangat waspada. Karena seorang hamba Tuhan itu dibidik oleh kuasa kegelapan. Benar-benar kuasa kegelapan terganggu dengan sepak terjang hamba-hamba Tuhan yang berusaha membawa umat Tuhan selamat. Dengan cara apa iblis membidik? Kasih jabatan, kasih kekuasaan. Wah, sebagai pendeta, naik sebagai gembala, terus sebagai pimpinan korwil wilayah, sinode tertentu, wilayah tertentu, naik. Jika dia berubah, perkataannya tidak lagi perkataan yang memberkati, bahkan terkesan sombong, angkuh. Biasanya orang sombong itu tidak menyadari dirinya sombong. Bapak Ibu, biasanya orang sombong itu tidak menyadari dirinya sombong. Dia sudah tertutup dengan kesombongan. Dia tidak lagi dapat melihat kesombongan itu merangkak dalam dirinya. Coba kasih tahu seorang pendeta besar dengan satu masukan atau kritikan. Coba kira-kira Bapak Pendeta Eko Putro lalu dikritik oleh jemaatnya. Lihat sikapnya. Bagaimana ketika Frankie Chong juga dikritik oleh salah satu hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Lihat sikapnya. Mulut bisa diam, pikiran belum tentu. Mulut bisa diam, hati orang siapa yang tahu. Kita diam dalam kemarahan, kita diam dalam ketersinggungan, kita simpan amarah itu. Siapa yang tahu? Kegagalan seorang hamba Tuhan sering terjadi karena tidak lagi mengenali dirinya sendiri dengan benar dan utuh. Inilah zona yang paling berbahaya. Karena merasa sudah menjadi pendeta atau hamba Tuhan yang sudah banyak tahu banyak kebenaran, tetapi kurang tahu keadaan dirinya sendiri. Jangan sering melihat, jangan sering menilai dan menghakimi orang lain, tetapi jarang atau abai untuk melihat, menilai, dan menghakimi dirinya sendiri. Bapak Ibu, kompleksitas atau kerumitan dalam pelayanan itu bukan tata layanan. Kerumitan pelayanan itu bukan di pelayanan diakonnya, besuk sana, besuk sini. Tidak, itu mudah sekali. Kompleksitas pelayanan itu bukan lelah di konseling, membuat kegiatan sosial dan lain sebagainya, tetapi kerumitan pelayanan adalah memperbaiki diri. Itu yang jauh lebih sulit. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan habiskan energimu untuk hal-hal teknis dalam pelayanan, tetapi engkau tidak memberi waktu yang penuh untuk perubahan hidup kita sendiri. Kita terlalu lelah mengurus orang lain, tetapi kita tidak punya waktu untuk mengurus diri kita sendiri. Itulah kompleksitas dalam pelayanan. Kita berburu dengan waktu.
apakah masih ada kesempatan untuk memindahkan balok yang ada di dalam mata kita atau tidak? Usia kita makin bertambah banyak, kesempatan kita makin bertambah sempit, terbatas. Kalau sampai ada balok di mata kita yang belum kita selesaikan, betapa mengerikan keadaan itu. Itulah mengapa saya katakan, awasilah dirimu dan waspadailah jika di ujung hidup kita, lalu Tuhan masih mendapati balok dalam mata kita. Maka balok itulah yang akan menjadi penghalang seseorang masuk surga. Bapak Ibu, menghalangi kita masuk surga itu bukan kalimat main-main. Pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa mendahului kita masuk kerajaan Bapa. Bukankah itu hal yang paling malang? Orang lain ia dapat selamatkan, tetapi ia sendiri tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Betapa rugi kita Iya lali. jika didapati Tuhan dalam keadaan demikian. Orang lain selamat karena pemberitaan firman Tuhan dari kita yang kita sampaikan, tetapi kita sendiri pun ditolak. Bukankah itu kemalangan di atas kemalangan? Hal itu berpotensi sekali. Orang lain selamat atas apa yang kita sampaikan, tetapi kita tidak selamat dengan apa yang kita sampaikan karena kita hanya menjadi pengajar orang lain, Iya lali. bukan pengajar diri kita sendiri. Oh Tuhan, tolonglah kami. Pasik ya, Dok. Tolonglah kami. Seseorang yang sudah memindahkan dan membersihkan balok yang ada pada matanya, Entek kabeh. Entek banyak. maka ia akan mudah membantu memindahkan selumbar pada mata orang lain. Dengan demikian, seorang hamba Tuhan atau pendeta wajib untuk terus memperkarakan dirinya kepada Tuhan, memperkarakan kesucian hidupnya, memperkarakan kekudusan perilakunya setiap waktu, memperkarakan kemurnian pikirannya setiap saat. Seorang hamba Tuhan hidupnya bertambah hari bertambah suci. Seorang hamba Tuhan hidupnya bertambah hari bertambah kudus. Wajib, harus, absolut. Jika tidak menjadi bertambah suci dalam perkataan, dalam perbuatan, kita dikategorikan tidak setia. Dan ketersesatan menjadi hal yang mungkin. Hamba Tuhan yang hidupnya bertambah suci, bertambah kudus, bertambah rohani. Hamba Tuhan inilah yang akan membawa jemaat ke rumput yang hijau dan air yang tenang sampai di kerajaan Bapa. Kita masuk ke bagian konkret hal yang berkaitan dengan kesucian, kekudusan, dan kemurnian hidup seperti Kristus itu seperti apa? Tuhan Yesus selama hidupnya diisi dengan mengajar kebenaran yang dari Bapa. Tuhan Yesus hanya mengajarkan apa yang ia dapat dari Bapa, ia sampaikan kepada orang banyak. Dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan pasti ia lakukan. Jadi ada kesamaan antara apa yang diajarkan dengan apa yang dilakukan. Jadi yang disebut tidak setia dan sesat adalah ketika seseorang didapati berbeda antara apa yang diajarkan dengan apa yang ia perbuat. Jadi saudaraku, hamba-hamba Tuhan, tidak perlu kita bicara penyesatan terlalu jauh. Penyesatan doktrin terlalu jauh. Terlalu kompleks, terlalu ngejelimet, repot.
Hal yang sederhana saja sudah dapat membuktikan ketidaksetiaan dan ketersesatan kita ketika hidup seorang hamba Tuhan tidak sama dengan apa yang ia ajarkan dari Alkitab. Ia sudah tidak setia dan tersesat. Mari kita lihat salah satu contohnya. Bapak Pendeta Eko, Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai yang ke-20. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari kita lihat diri kita sendiri. Mari kita fokuskan ayat ini kepada kita sendiri. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Apakah benar? Apakah kita adalah hamba-hamba Tuhan yang cepat untuk mendengar? Apakah kita hamba Tuhan atau pendeta yang lambat berkata-kata? Apakah kita hamba Tuhan yang lambat juga untuk marah? Apakah kita adalah hamba Tuhan yang banyak bicara tetapi sedikit mendengarkan? Maunya didengarkan oleh aktivis dan jemaat, tetapi tidak mau atau jarang memberi telinga untuk menerima atau mendengar masukan, saran, bahkan kritikan dari jemaat? Apakah kita hanya maunya mendengar, atau didengar? Maunya didengarkan tanpa mau mendengarkan orang lain. Jika demikian, maka kita sudah memiliki potensi tidak setia dan tersesat. Sebagai hamba Tuhan, kita merasa sudah banyak taunya dan merasa tidak perlu diberitahu lagi. Tuh, saya tidak menunjukkan ini kepada orang lain. Saya menunjukkan kepada diri saya sendiri. Betapa tersinggungnya kalau orang seperti saya ini dikritisi. Dengan gelar di depan, dengan gelar di belakang yang cukup banyak. Lalu dikritisi orang yang tidak punya gelar, bahkan gelar kependetaan pun tidak punya. Saya tidak dapat menyembunyikan ketersinggungan saya. Mungkin mulut diam, tetapi hati menjadi panas. Tuhan dapat merasakan api asing yang menjalar dalam pikiran saya. Sebagai hamba Tuhan, kita merasa sudah banyak taunya. Dan kita tidak merasa perlu untuk diberitahu lagi. Kita sebagai hamba Tuhan merasa sudah banyak memiliki pengetahuan Alkitab. Dan merasa tidak perlu lagi mendengar masukan dari orang lain, orang-orang dekat kita. Kita tidak suka dikritisi. Apalagi ditunjukkan kekeliruannya. Kita merasa terganggu. Kita merasa rendah. Bukankah perilaku-perilaku tersebut telah menunjukkan ketidaksetiaannya terhadap firman dan sedang menuju ketersesatan? Cepat untuk mendengar dapat diartikan juga berilah waktu yang banyak untuk mendengar. Tuhan bisa memakai kawan, kolega, jemaat, atau orang-orang di sekeliling kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Aku tahu coba gaya teh teh. Tuhan dapat menggunakan berbagai macam cara untuk menasihati hambanya. Bahkan lewat musuh pun Tuhan bisa beracara dengan seorang hamba Tuhan.
Sekali lagi, cepat untuk mendengar dapat diartikan juga berilah waktu yang banyak untuk mendengar. Mendengar untuk memahami, mendengar untuk mengerti, bukan mendengar untuk melupakan, bukan mendengar untuk menjawab, apalagi mengkritisi balik. Bukankah kita banyak tidak terima kalau ajaran kita ditentang orang? Bukankah kita merasa terganggu dan berusaha untuk menyerang balik ketika pengajaran kita direndahkan orang? Percayalah, hamba-hamba Tuhan. Ketika kita membalik kebenaran firman Tuhan atau tidak mengikutinya, maka ketersesatan seorang hamba Tuhan semakin tinggi. Maunya didengar, kalau tidak terdengar, kalau tidak didengar, maka yang timbul adalah marah. Padahal firman Tuhan berkata, lambatlah untuk marah, tetapi orang cepat tersulut emosinya, orang cepat tersulut amarahnya, benar-benar tersesat. Pada kenyataannya, ketika kita mendengar sesuatu tentang kita dari orang lain yang tidak mengenakan, ketika kita mendengar dari orang lain tentang kita yang menyudutkan, apalagi memfitnah, pikiran kita sudah galau, hati kita sudah panas, rasanya ingin buru-buru mendamprat, menegur orang tersebut. Kita sudah tersesat. Orang yang cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata ketika menghadapi peristiwa tersebut, maka ia akan memeriksa dirinya sendiri dengan jujur, seraya berkata, apakah yang dikatakannya itu benar adanya? Ia tidak sempat melihat orang lain, tetapi ia segera melihat keadaan dirinya sendiri dan berusaha menemukan bagian mana yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ketika ia menemukan apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya itu adalah benar, maka ia bersedia dan mau menerima untuk berubah dengan segala kerendah hatian. Namun, jika apa yang disampaikannya tidak benar, maka ia juga tidak akan tergesa-gesa. Dia tidak akan buru-buru. Langkah pertama yang ia lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Bukan berserah kepada diri sendiri, lalu mencari cara untuk keluar dari jalan ini. Kita telah keluar dari caranya Allah. Kita tidak sabar terhadap waktunya Tuhan. Padahal lewat peristiwa itu, Tuhan ingin membentuk hamba-hambanya. Tetapi kadang-kadang hamba-hambanya tidak sabar. Saudaraku, tampilan seorang hamba Tuhan palsu, kepalsuan dan kecurangan itu tidak dapat ditutup-tutupi. Bapak Ibu tahu siapa orang yang paling curang dan palsu itu. Bilangnya kasih, ngajarnya kasih, tetapi perkataannya menyakiti. Itulah kepalsuan. Ajarannya mengampuni, tetapi dia tidak mau melepaskan maafnya kepada orang yang telah melukai perasaannya. Itulah kepalsuan. Bukan tampilan apa yang kelihatan yang dinilai Tuhan. Apakah tampan, cantik, rupawan, apakah pintar, cerdas, dan berpengetahuan. Tuhan tidak menilai apa yang nampak. Tetapi Tuhan menilai apa yang tidak nampak, yang ditutup-tutupi, yang disembunyi-sembunyikan.
Tampilan luar itu hanya casing, hanya kemasan yang tidak mendapat penilaian sedikit pun dari Tuhan. Apalah artinya orang memiliki pengetahuan Alkitab, tetapi perilakunya jauh dari Alkitab. Apalah artinya seseorang memiliki gelar doktor teologi, tetapi tidak menunjukkan Kristus dalam kehidupan pribadinya, benar-benar nol besar. Namun jika Bapak Ibu memiliki hati yang rendah, hati yang tulus, Tuhan dapat merasakannya. Sayangnya sampai kepada perilaku-perilaku ini pun dapat dipalsu, bukan? Ada kan orang pura-pura rendah hati, kan ada ya? Pura-pura rendah hati, pura-pura tulus, pura-pura rohani. Bisa. Bisa sekali. Pekerjaan yang paling melelahkan di dunia ini adalah berpura-pura. Pekerjaan yang paling melelahkan di dunia ini adalah bersandiwara. Manusia sering bermain di area kepura-puraan dan sandiwara itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya kepura-puraan dan sandiwara itu? Banyak. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia. Dengan mulut yang sama kita memuji Allah. Tetapi mulut yang sama kita gunakan untuk menista manusia lain. Bisa bukan? Itulah kepalsuan. Itulah kepura-puraan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Bayangkan berkat dan kutuk keluar dari mulut yang sama, dari pikiran dan hati yang sama. Bukankah itu sebuah kepalsuan? Mungkin Bapak, Ibu, dan saya tidak mengucapkan kata kasar kepada orang lain. Tetapi hatimu menyimpan kemarahan, itu pun adalah kepalsuan. Engkau menyimpan dendam, engkau menyimpan sakit hati, kita menyimpan iri hati. Apapun kondisinya, kita sudah berpura-pura. Dan jangan main-main dengan Tuhan. Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Tidak mungkin. Pohon ara pasti mengeluarkan buah ara. Pohon zaitun pasti mengeluarkan buah zaitun. Kalau engkau baik, kau akan mengeluarkan buah kebaikan. Tetapi kalau buahmu kejahatan, pasti isinya juga jahat. Tidak mungkin isinya baik keluar jahat atau isinya jahat keluar baik. Tidak mungkin. Perhatikan dirimu dan jadilah bijak. Lihat keadaan diri kita sendiri. Apakah ada kepalsuan dan kecurangan yang kita lakukan? Kepura-puraan dan sandiwara rohani sedang kita pentaskan. Kalimat terakhir sebelum saya tutup untuk juga mendengar diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saudaraku, untuk menghindari pernyataan kekhawatiran Rasul Paulus yang mengatakan adanya rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Kita harus tetap berjuang untuk menghidupkan Kristus dalam seluruh perkataan kita. Jangan bicara kalau bicaramu tidak mendatangkan berkat. Jangan mengeluarkan satu kata atau satu kalimat pun kalau itu tidak memberkati. Apalagi kalimat yang disampaikan itu menjelek-jelekan orang, menyudutkan orang, membicarakan keburukan orang. Jangan, saudaraku. Buah perkataan kita itu berasal dari apa yang ada dalam diri kita.
Kristus tidak memiliki perilaku demikian. Tuhan Yesus hanya memperkatakan kebenaran karena dirinya adalah kebenaran tersebut. Kita harus tetap berjuang untuk menghidupkan Kristus dalam seluruh perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak mendatangkan berkat, bertobatlah. Kita harus berjuang untuk menghidupkan Kristus dalam segenap isi pikiran kita. Setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini ditujukan kepada rekan-rekan hamba Tuhan terkasih yang hadir pada malam hari ini. Kita tidak punya dunia lain. Kita hanya punya satu dunia, yaitu menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Percayalah saudaraku, tidak lama lagi perjalanan hidup kita pasti berakhir. Sejarah hidup kita, buku sejarah hidup kita pasti akan ditutup. Tetapi sebelum berakhirnya masa hidup kita, tetapi sebelum ditutupnya sejarah hidup kita di muka bumi ini, pastikan kita sudah bersih. Pastikan hidup kita adalah Kristus. Dan kematian kita merupakan keuntungan. Kita dipandang Tuhan sebagai orang-orang yang tidak curang. Kita dipandang Tuhan sebagai orang-orang yang tidak palsu. Karena perkataan dan perbuatan dan hatinya Tuhan semua. Dan satu ketika kita nanti, kita akan pulang. Dan kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Peristiwa yang menghebohkan ini akan segera terjadi dalam hidup kita. Tetapi, jika masih ditemukan kepalsuan dalam hidup kita, kalau masih ditemukan kepura-puraan, kecurangan, dan yang menyedihkan kita tidak sadar kita curang, kita tidak sadar bahwa kita palsu, mengerikan saudaraku. Sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat keadaan diri kita. Dan biar Roh Kudus berbicara lebih lanjut dalam hidup kita. Seraya menyampaikan bagian-bagian mana dalam hidup kita yang harus segera kita selesaikan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Banyak Pak. Bapak Pendeta Elia. Bapak Misyanto Pak. Oh, Bapak Pendeta Misyanto. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Panjang lebar firman yang sudah saya dengar. Hati saya merasa takut. Rasanya bergetar ya, rasanya takut Pak. Saya minta jawaban Pak. Bagaimana contoh konkret tentang kekudusan tadi itu dan keteladanan kepada Yesus ya. Yang pertama Pak adalah ini sebab saya sudah berusaha untuk sempurna, tetapi jika direnungkan pasti ada yang salah dan tidak bisa sempurna. Contohnya contoh kecil saja tentang doa pagi. Maunya saya memberikan teladan kepada jemaat, ngajarin begitu. Tapi kadang-kadang daging ini lemah gitu Pak. Jadi nggak bisa dijalankan begitu Pak. Apakah itu dosa gitu Pak? Apakah itu salah dan itu layak untuk dihukum tadi seperti ditenggelamkan tadi itu ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua gini Pak. Kadang kita itu sudah sangat hati-hati, bahkan itu sudah berdoa, memberi waktu yang panjang, dan sudah berpuasa untuk menentukan keputusan. Dan akhirnya punya keyakinan bahwa keputusan itu sudah diputuskan dengan Allah. Tapi hasilnya gagal, tidak sesuai dengan apa yang dimimpikan.
kasus seperti ini, apa penyebabnya, Pak? Apa saya salah? Apa memang ada dosa? Dan harus bagaimana? Nah, yang ketiga, Pak, untuk menjaga hati, tiba-tiba hati itu muncul puas, bangga akan keberhasilan yang dikerjakan, dilakukan dalam perasaan, dilakukan bersama-sama dengan Tuhan. Apakah perasaan puas itu menjadi salah, begitu Pak, atau berdosa, atau menjadi sombong, begitu Pak? Ya. Yang keempat, Pak, pertanyaan saya begini. Tadi katakan pura-pura tadi itu, ya, pura-pura tadi itu. Ini terjadi, ya, ini terjadi apa namanya? Di suatu sisi saya nggak senang, gitu. Saya nggak senang, tapi demi pelayanan, akhirnya saya menyetujuinya. Apakah itu hati saya? Aku nggak setuju hati saya. Apakah itu juga termasuk pura-pura, Pak? Terima kasih, Tuhan memberkati, Pak. Yang terkasih, rekan hamba Tuhan senior saya, Bapak Pendeta Misyanto. Rasanya Bapak tidak pernah absen ketika kita ada pertemuan ini. Wajah Bapak selalu ada di layar dan terima kasih atas contoh kesetiaannya. Kesetiaan untuk seorang pendeta Misyanto tidak perlu disampaikan keras di mimbar. Tetapi kesetiaan hamba Tuhan ini hanya perlu diperlihatkan. Sekali lagi terima kasih, Pak. Baik, pertanyaannya lumayan banyak, 4 pertanyaan, dan pertanyaannya itu sangat-sangat memberkati. Dan untuk level atau kelas seperti Bapak Pendeta Misyanto menyampaikan hal ini sungguh luar biasa rendah hatinya. Sekali lagi Pak, untuk pelajaran kedua terima kasih. Baik Bapak, contoh konkret kekudusan. Kita, tadi Bapak mengatakan contoh konkret kekudusan, ketulusan kepada Yesus, berusaha sempurna, tetapi kok menemukan banyak kekeliruan. Apakah bisa sempurna? Kita datang doa pagi, ya, lalu mengajak doa pagi, memberikan teladan. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang bisa salah. Luar biasa, Pak, pertanyaan ini, Pak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ketika seseorang dengan rendah hati menemukan adanya kekeliruan dalam dirinya, dia sedang dalam proses menuju kesempurnaan itu. Kesempurnaan adalah merupakan berkaitan dengan hal-hal yang praktis, hal-hal yang sederhana. Yang tadi seperti Pak Misyanto katakan, aku salah lagi, salah lagi. Kok tidak langgeng tidak salahnya? Kok tidak langsam sucinya? Apakah ini menjadi hal yang merintang kita untuk menuju kesempurnaan? Justru Bapak Pendeta Misyanto, ketika kita menyadari adanya ketidakkudusan yang merayap dalam pikiran kita, yang merayap dalam perkataan kita, saya melihat Bapak sedang menuju ke kesempurnaan itu. Karena kalau orang tidak menyadari kekeliruannya, tidak menyadari ada yang salah dalam dirinya, saya khawatir kesempurnaan hanya berhenti di mulutnya. Dengan segala kerendahan hati, kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, ada bagian salah dalam perkataanmu ini. Kita menemukan unsur-unsur itu. Dan kita berkata, Tuhan, Tuhan. Perkataan tidak lagi mengatakan, aku orangnya begini. Kamu suka atau tidak suka, aku tidak peduli. Aku cara bicaranya begini. Itu orang yang tidak menyadari keadaan dirinya sudah tidak setia dan tersesat. Tetapi orang yang menyadari dirinya bahwa dia tersesat dan terhilang, berpotensi tersesat dan terhilang, maka ia akan berkata, kenapa aku seperti ini?
Kenapa aku seperti ini, Tuhan? Bukan dia menunjuk orang lain, kenapa kamu begini, kamu begitu. Dia menunjuk kepada diri sendiri, kenapa aku begini, Tuhan? Percayalah, Bapak Pendeta Misyanto. Ketika dengan rendah hati kita mengatakan, Tuhan, mengapa aku masih begini? Mengapa aku tidak kunjung kudus dalam perkataanku? Mengapa aku tidak kunjung suci dalam perilakuku? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Pasti akan dipuaskan. Tuhan akan memberkati hambanya yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan dalam hal pengajaran saja, tetapi dalam perilakunya. Pertanyaan kedua, Bapak mengatakan, kita sudah sangat hati-hati, kita berdoa, lalu berpuasa untuk menentukan satu keputusan. Kita sudah berperkara dengan Allah atas keputusan ini, tapi gagal. Apa yang salah? Apakah ada yang dosa? Bapak Pendeta Misyanto, Tuhan Yesus dalam satu pengajarannya berkata kepada murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya, lalu Tuhan berkata, siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang yang terakhir buta itu. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapa yang salah? Mengapa orang itu terakhir buta sejak lahir? Siapa yang salah? Tuh manusia. Kalau melihat satu kekeliruan, pasti berusaha mencari orang lain, mengambing hitamkan orang lain, mencari salahnya orang lain. Siapa yang salah? Apakah yang berdosa dirinya sendiri? Apakah orang buta itu yang salah? Atau orang tuanya yang salah? Hebat. Luar biasa hebatnya. Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang salah. Orang yang buta sejak lahir itu pun tidak salah. Orang tuanya pun tidak salah. Tetapi biarlah pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam orang itu. Bapak Misyanto bisa gagal dalam satu keputusan, tetapi pekerjaan Allah tetap dalam pelayanan Bapak Pendeta Misyanto. Orang bisa gagal dalam mengambil keputusan, tetapi percayalah, kegagalan itu pun dapat dipakai Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya dalam kehidupan hambanya. Bukan tidak mungkin lewat kegagalan itu Tuhan ingin membuat kita makin rendah hati. Bukan tidak mungkin lewat kegagalan itu kita dibuat Tuhan menjadi lebih mawas diri. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin nyatakan ketika kita gagal. Kita salah mengambil keputusan, Tuhan bekerja. Percayalah Bapak Ibu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Apapun itu, apakah keberhasilan, apakah kegagalan, bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang hambanya yang dikasihi. Freddy, Pak. Berikutnya adalah ketika berhasil. Hati kita muncul rasa puas, bangga. Mungkin bahasa yang lain menjadi sombong. Ada orang bilang begini Pak Misyanto, sombong sedikit. Sombong sedikit. Tidak ada sombong sedikit. Sombong banyak, nggak ada. Nah, sombong ya sombong. Apakah salah? Ketika kita merasakan ada hal kesombongan merayap, puji Tuhan, kita matikan sejak dini. Ketika ada kesombongan mulai merayap dalam kebanggaan kita, kita tahu bahwa itu berpotensi, kita bersalah kepada Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan, matikan. Langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni, ada kesombongan mulai merayap Tuhan.
Jangan sampai kita tidak sadar diri bahwa kita sedang sombong. Maka tadi saya katakan orang sombong itu tidak menyadari dirinya sombong. Ini kesombongan yang dibiarkan. Ya. Orang sombong tidak merasa dirinya sombong ketika sombongannya itu dibiarkan, dinikmati. Wow, puji Tuhan. Ketika Bapak Misyanto dapat menangkap adanya kesombongan yang merayap dan kita matikan itu. Lalu yang berikut mengenai pura-pura di sandiwara. Kita merasa tidak senang dengan orang tersebut. Ya, tapi demi keselamatan engkau dan aku, kadang-kadang kita berpura-pura mengasihi demi pelayanan kita, Tuhanku. Ini pertanyaan kita semua, Bapak Pendeta. Kita sering berpura-pura. Kita sering bersandiwara. Bagaimana ketika keadaan ini terjadi? Kita merasa tidak senang dengan orang tersebut. Lalu demi pelayanan kita menyetujuinya. Sebaiknya kita selesaikan terlebih dahulu persoalan kita. Ya. Yang Allah kehendaki itu bukan korban. Yang Allah kehendaki itu bukan persembahan, saudaraku. Tetapi yang Allah inginkan adalah belas kasihan. Jangan biarkan relasimu rusak. Jangan biarkan relasimu rusak. Tidak berbelas kasihan kepada orang. Tuhan katakan ketika kau mempersembahkan sesuatu, lalu kau teringat kepada saudaramu akan sesuatu itu. Letakkan persembahanmu, tinggalkan persembahanmu. Apalah artinya sebuah pelayanan tanpa dilakukan dengan kasih. Apalah arti pelayanan jika dilakukan dengan pura-pura? Tidak akan pernah punya arti. Sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, aku bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat sekalipun, tetapi tidak memiliki kasih, aku tidak berguna. Saya tidak berguna, Pak Misyanto. Kalau ada kepura-puraan yang saya sampaikan malam hari ini, tidak berguna. Oleh karena itu, sebelum kita didapati pura-pura, sebelum kita didapati bersandiwara, selesaikan itu. Bereskan itu. Selamat melayani Bapak Pendeta Misyanto. Doa Ya, saya untuk ya, Pak. selamat Mohon, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bertanya, Pak. Saya Pak. Freddy, Pak. Silakan Bapak Freddy Martin. Bapak Ya. Pendeta Freddy Martin. Ya, Pak. Dari pemaparan Bapak, saya diberkati. Cuma saya menangkap begini, Pak. Artinya kita yang di dalam room ini yang hamba Tuhan harus mempunyai standar yang lebih dari umat seperti itu, Pak. Ya. Halo? Ya Pak, kami mendengar Pak. Ya, standar yang lebih dari hal itu. Menjadi pertanyaan buat saya, Pak. Apakah untuk kita hamba Tuhan saja standar yang lebih itu atau secara umum dengan semua jemaat yang kita layani? Karena memang terus terang kalau secara berpikir manusia, Pak Franky, kalau bukan Roh Kudus kita tidak akan pernah sampai pada hal ini. Karena betul-betul pengikisan daging setiap hari itu harus terus setiap hari, setiap saat kita harus kikis terus. Saya melihatnya seperti itu, Pak. Terus yang menjadi pertanyaan saya untuk kesempurnaan seperti yang Pak Franky jelaskan tadi, apakah itu seperti yang sering digaungkan oleh Bapak Gembala kita yang kita kasih Pak Erastus, bahwa untuk persiapan langit dan bumi baru, atau untuk penyingkiran anak-anak Tuhan sebelum menuju langit dan bumi yang baru? Karena saya percaya bahwa kelanjutan daripada lahir baru kehidupan kita memang seperti gini yang Franky Chong bilang, bahwa pengikisan daging setiap hari.
Jadi saya hanya minta pandangan dari Bapak, apakah betul kita harus menjadi lebih atas daripada umat, atau seperti umat umat yang kita layani itu sama saja kedudukannya. Yang kedua, apakah untuk persiapan kita penyingkiran rapture sebelum memasuki langit dan bumi yang baru? Itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Franky. Yang terkasih Bapak Freddy Martin. Salam hormat selalu Pak dari kami. Selamat melayani. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Bapak Pendeta Freddy Martin menanyakan hal yang sangat mendasar yang tentunya menjadi pergumulan kita bersama. Apakah standar kita harus lebih dari standar jemaat dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Mengawalinya nampaknya harus demikian. Orang yang menolong orang lain, ia harus meyakinkan diri bahwa ia lebih kuat dari orang lain. Orang yang ingin membawa seseorang menjadi orang yang rohani, dia harus memastikan dia harus mempersiapkan kerohanian terlebih dahulu untuk membawa orang menjadi rohani. Seorang guru, seorang murid tidaklah lebih dari gurunya. Biarlah dia menjadi sama dengan gurunya. Seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Ya, pada intinya biarlah dia menjadi sama dengan tuannya. Pada akhirnya ke tingkat kerohanian Bapak Pendeta Freddy Martin akan dicontoh, akan diikuti oleh jemaatnya. Sehingga orang-orang yang berada di sekitar pelayanan Bapak Pendeta Martin akan memiliki hati berbelas kasihan yang sama yang seperti Bapak miliki. Tidak mungkin kerohanian Bapak tidak menulari orang-orang di sekitar Bapak. Tidak mungkin. Tidak mungkin ketulusan hati Bapak tidak dapat dibaca oleh orang lain. Tuhan pun sangat bisa membaca ketulusan itu. Oleh karenanya, terima kasih Pak untuk pertanyaan ini. Pertanyaan ini mengingatkan bagaimana kedudukan sentral posisi hamba Tuhan begitu sangat penting. Dia harus menunjukkan buah-buah roh yang nyata sehingga jemaat yang berada di penggembalaannya dapat menikmati dan memiliki buah-buah roh yang sama. Inilah keberhasilan dalam sebuah pelayanan. Bukan saja membawa jemaat yang tadi tidak diberkati menjadi diberkati, yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh. Tidaklah hanya itu. Tetapi ketika jemaat yang ada di dalam penggembalaan Bapak Pendeta Pak Freddy Martin dan berada di tangan kita masing-masing berbuah, berubah sesuai dengan perubahan kehidupan gembalanya. Oh Tuhan, terima kasih untuk pertanyaan ini. Pertanyaan ini sungguh-sungguh membekas di hati kami. Bagaimana kita menjadi contoh bagi orang lain. Yang kedua, Bapak Pendeta Freddy Martin. Tingkat kesempurnaan Bapak dengan tingkat kesempurnaan orang lain bisa berbeda. Tergantung kurikulum Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Tentunya dengan tingkat SD diuji dengan soal SD. Tingkat SMP pasti diuji dengan tingkat SMP. Tidak mungkin anak-anak sekolah SD diuji dengan tingkat mahasiswa. Allah punya tatanan, Allah punya aturan, dan Allah punya ketetapan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pada kali pertama kita jatuh cinta pertama-tama. Ujiannya pun mungkin awal dan dasar. Tetapi ketika kita banyak menerima kemurahan Tuhan lewat perjalanan panjang pengalaman kehidupan, lalu kita bergerak dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, pasti ujiannya pun akan mengikuti tingkat pertumbuhan kerohaniannya. Pengikisan daging pada waktu SD pasti berbeda dengan pengikisan daging pada waktu SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Yang terkasih Bapak Pendeta Freddy. Justru dalam hal inilah perjalanan hidup kita akan ditentukan.
Apakah kodrat manusia kita selama ini benar-benar sudah makin hari makin hilang kuasanya? Kodrat manusia, kodrat dosa kita makin hari makin tipis. Sehingga ketika kita tutup mata, kodrat manusia itu sudah berubah menjadi kodrat ilahi. Disitulah Tuhan akan menemui kita dan berkata, inilah hambaku yang baik. Hambaku yang berusaha, berjuang, bekerja keras untuk menanggalkan manusia lama, menanggalkan segala dosa dan pelanggaran, menanggalkan kodrat manusia dan berusaha menggantikan dan menghidupkan dengan kodrat ilahi. Orang-orang seperti inilah yang dipandang layak, dipandang pantas untuk memasuki langit baru dan bumi yang baru. Amin. Amin. Yang terkasih Bapak Pendeta Freddy Martin, kita tidak secara kebetulan dipertemukan dalam pertemuan ini. Kita diberi sepotong waktu dan sepenggal kesempatan untuk terus merapat kepada Tuhan. Merapat kepada Tuhan. Dan akhirnya menjadi satu dengan Tuhan. Betapa indahnya seorang hamba Tuhan yang bersatu dengan Tuhan dalam roh. Tidak lama lagi Bapak Pendeta, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita sedang menjalani hari sisa, hari sisa, hari sisa. Jangan bersalah. Mari kita berusaha merapatkan barisan dalam truth mission ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang membanggakan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang memuaskan hati Tuhan. Dan sampai akhirnya pertemuan ini kita akan lanjutkan di langit baru dan bumi yang baru. Yes. Selamat berjuang Bapak Pendeta Martin. Selamat melayani. Tuhan Boleh Yesus tanya, Pak. memberkati. Terima Shalom. kasih banyak, Pak. Boleh tanya lagi, Pak. Dari Nganjuk, Pak Franky, Baik Bapak, silakan Bapak. saya Barnabas dari Nganjuk Baik Bapak. memberikan respon di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 ada kalimat sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Menyamar itu berarti seperti orang pakai topeng, seperti orang yang berusaha menutupi keadaannya sehingga yang tampil itu adalah wajah lain, padahal tidak seperti itu. Di bahasa Jawa, Pak, ada satu istilah yang enak didengar, Pak, tetapi tidak tentu enak dijalani, yaitu istilah blokosuto. Blokosuto. Teman-teman yang tahu bahasa Jawa bisa memberikan tanggapan. Apa itu blokosuto? Kalau saya sendiri, saya juga orang Jawa, Pak. Blokosuto itu bicara apa adanya, bicara sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Jadi janganlah kita hamba Tuhan itu pakai topeng, janganlah kita menutupi keberadaan kita agar kita tidak menggenapi ayat ini, Pak, menyamar sebagai malaikat. Itu saja, Pak Franky, komentar saya. Terima kasih. Yang terkasih Bapak Barnabas, Bapak Pendeta Barnabas dari Nganjuk. Terima kasih untuk penekanan. Terima kasih untuk istilah baru buat saya, blokosuto. Berbicaralah apa adanya, tanpa ada pura-pura, tanpa ada maksud di belakangnya. Saudaraku sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Barnabas mengingatkan kita. Kita memiliki potensi memakai topeng. Jangan sampai kita tidak menyadari ada topeng yang menutupi wajah kita. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa kita sedang dipakai kuasa kegelapan hanya menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Terima kasih Bapak Pendeta Barnabas sudah mengingatkan kita untuk segera menemukan dan melepaskan topeng kepura-puraan itu jika ada. Lalu blokosuto bicara apa adanya. Orang yang berbicara apa adanya, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus,
pasti tidak menyakiti, pasti tidak melukai. Perkataannya pasti memberkati. Jika kita masih mengenakan topeng, menyamar sebagai malaikat terang, dipakai oleh kuasa kegelapan di dalam pelayanan, percayalah, ia akan menjadi pengganggu utama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ia akan bersinggungan, berselisih, bertengkar dengan orang-orang di sekitarnya dengan mudah. Orang-orang tersebutlah yang dipakai oleh kuasa kegelapan menyamar sebagai malaikat terang. Pendeta di mimbar, tetapi perusuh di lingkungannya. Dia sering membicarakan kejelekan orang, memburuk-burukan hamba Tuhan yang lain. Dia sedang mengenakan topeng. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang murni, hamba-hamba Tuhan yang suci, dia pasti membaik-baikkan nama orang. Bukan menjelek-jelekan nama orang. Sekalipun dia jelek, kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berkompromi dengan dosa, tetapi berdoa agar hamba Tuhan tersebut menyadari dosanya. Inilah yang dikatakan bicara apa adanya. Bicara dengan berkat. Berbicara dengan kasih. Ujungnya adalah seperti Allah memiliki semangat, seperti Allah memiliki kerinduan, tidak ingin seorang pun binasa. Perasaan yang sama juga kita harus miliki. Kita juga tidak ingin satu orang pun binasa di lingkungan kita. Sekalipun orang itu membenci pelayanan kita, mengganggu pelayanan kita, kita tidak membenci orang-orang itu. Justru kita makin mengasihi, kita makin mendoakan. Kita tidak ingin satu orang jemaat pun yang tertinggal. Kita tidak ingin orang-orang di sekitar kita satu pun binasa. Terima kasih Bapak Pendeta Barnabas untuk penekanannya dalam 2 Korintus 11 ayat 14 ini. Terima kasih. Selamat berjuang, selamat melayani Bapak Pendeta Barnabas di Nganjuk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya Esra, boleh Pak tanya Pak? Bapak Pendeta Ezra, silakan Bapak Pendeta Ezra. Ya maaf Pak, ini terima kasih bahwa memang dalam pelayanan kita itu harus introspeksi diri lah. Saya terutama ya Pak, saya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan itu sebagai posisi kita berkaca Pak. Posisi kita berkaca dalam firman Tuhan, berkaca dalam setiap khotbah, berkaca dalam setiap nasihat, seperti itu kan Pak. Pasti itu adalah nilai-nilai yang sangat tinggi. Nah, di mana orang lebih suka menilai orang lain. Saya pun juga seperti itu ya Pak. Saya sangat lebih mudah menilai orang lain. Jadi dalam pemikiran saya juga orang lain akan sangat mudah menilai orang yang lain, seperti itu Pak. Nah, di saat seperti itu, umpama saya secara pribadi ingin menjadi lebih baik, ingin mengoreksi diri, sadarlah kekurangan saya, itu malah yang sering beberapa kali terjadi itu seperti gempuran, Pak. Seperti kayak apa ya? Tidak terbangun, seperti tuntutan yang tinggi. Nah, yang inilah yang tadi itu antara kepura-puraan dan perbuatan baik, Pak. Ini sangat antara gimana? Seperti jalan di jalan yang sangat sempit, Pak. Gitu loh. Kalau terlalu ngiri, saya umpama hidup dalam kepura-puraan, binasa, terus ingin berbuat baik tapi nggak sanggup, kembali lagi ke kepura-puraan seperti itu. Atau nggak berpura-pura, tapi nyatanya masih belum sempurna, gitu loh Pak, maksud saya. Jadi aku nggak mau pura-pura, wes gini aja aku. Terserah orang lain bilang apa. Nah kayak gitu. Terus tapi tekanan-tekanan rohani itu nilainya tinggi Pak. Jadi saya capek harus terpaksa kembali berpura-pura. Nah maksud saya harus bagaimana gitu loh Pak. Makasih Pak. Aduh, Bapak Pendeta Ezra ini polos sekali ya. Aduh, polos sekali. Ini orang yang bakat masuk surga ini orang polos, Bapak Ibu percaya deh.
Orang yang bakat masuk surga itu orang polos, orang sederhana. Kok nggak jadi-jadi nih? Kok mau beres, mau rohani nggak beres-beres nih? Pak Ezra, terima kasih atas contoh kerendah hatiannya, Pak. Pak. Saya tadi lihat Bapak nggak ngomong, Bapak geleng-geleng terus kepala, aduh gimana gitu ya. Diberkatilah Bapak Pendeta Ezra. Diberkatilah kehidupan Bapak. Karena Bapak sering berkaca dengan kebenaran dan sering mendapati bahwa diri kita jauh dari kebenaran itu. Inilah orang yang bakat masuk surga. Dia sudah tahu harga mahal untuk masuk surga itu bukan gratisan. Masuk langit baru dan bumi baru itu bukan hal yang mudah. Berkali-kali Bapak Pendeta Ezra berkatakan, lelah, lelah. Tuhan, tolonglah hambamu ini. Roh Kudus yang memampukan Bapak Pendeta Ezra untuk menjadi hamba Tuhan yang semakin hari semakin sempurna. Bapak Pendeta Ezra, apa yang Bapak sampaikan didengar oleh Roh Kudus. Pertanyaan Bapak didengar oleh Tuhan Allah semesta alam. Tidak mungkin Bapak Pendeta Ezra didiamkan. Tidak mungkin kehausan, kelaparan atas kesempurnaan yang Bapak inginkan tidak digenapi. Saya, Bapak Pendeta Petrus, dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain pasti berdoa agar Bapak dapat menjalani pelayanan tanpa lelah dalam kepura-puraan. Amin. Haleluya. Mungkin pernyataan saya terbatas. Mungkin penjelasan saya terbatas. Tetapi Roh Kudus tidak akan bisa dibatasi oleh keterbatasan saya. Teruslah berjuang hambaku. Teruslah berjuang hamba Tuhan. Teruslah berjuang untuk berkaca terus terhadap firman Tuhan. Jadilah apa yang seperti engkau inginkan. Jadilah seperti apa yang Bapak Pendeta harapkan. Dan percayalah. Percayalah. Orang yang memikirkan Tuhan siang dan malam. Orang yang memikirkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yes. Amin. Namanya ada di dalam pikirannya Tuhan. Amin. Ketika Haleluya. Bapak Pendeta Ezra memikirkan bagaimana untuk sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus, siang dan malam, malam dan siang, dalam kerinduan yang mendalam, nama Pendeta Ezra ada di dalam pikirannya Tuhan, ada Amin. di dalam hatinya Tuhan. Saya tidak dapat berkata lebih banyak, Bapak Pendeta, biarlah Roh Kudus berkata lebih lanjut dalam kehidupan Bapak Pendeta Ezra. Selamat melayani, Bapak Pendeta. Sampai bertemu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Franky. Amin. Apakah masih ada rekan hamba Tuhan yang lain yang ingin memberikan berkat buat kita semua? Atau saya serahkan kepada Bapak Pendeta Petrus, pimpinan kita. Itu ada Jenitan, Pak. Baik, Ibu Pendeta Jenitan. Baik, Bu Jenny, silakan Bu Jenny. Halo Pak Franky. Shalom Ibu. Senang banget ya setiap senang punya Pak Franky selalu ini ya, amaran ya. Tapi luar biasa, sungguh bersyukur firman malam hari ini sungguh membuka ya Pak. Iya Bu. Menggunakan Suaranya enggak jelas. dari sini ikut yang dibicarakan itu bukan. Jadi mungkin videonya, gambarnya dimatiin aja kamu biar suaranya agak jelas sedikit. Ini suaranya nggak dengar, tidak terdengar. Diulang. Jenny diulang, Jen. Itu agak di pedalaman sedikit Pak di Kalimantan.
Baik, baik, baik. Bapak bisa nangkap tadi Pak pertanyaannya? Tidak, tidak, tidak. Gimana Jenny? Pak Ezra tinggal di mana ya? Pak Ezra Budi tinggal di mana, Asal Pak? dari Ya, Banyuwangi. Saya oke. Banyuwangi, Pak. Oh, Pasukannya Pak Misyanto. waduh pasukannya. Lihat kalau kepala pasukannya hebat, pasti pengikutnya juga hebat ya. Amin. Amin. Silakan Bu Jenny. Nah ini, Yang saya dapatkan malam ini dari Pak Fengki itu tentang ini ya, gimana kita bisa mengikut apa yang Bapak kita hendaki itu. Pertama itu kita menjauhkan diri dari kesombongan. Iya. Karena kesombongan itu menutupi semuanya gitu. Kita Ya. nggak bisa lagi melihat diri kita ini siapa gitu. Iya, betul. Karena kesombongan itu fatal bagi saya. Jadi ini itu kesombongan fatal. Karena dengan kesombongan kita tidak lagi hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita tidak bisa lagi mengintrospeksi diri gitu, mengaca apakah kita benar atau tidak. Seperti contohnya Lucifer itu jatuhnya di kesombongan dia. Betul, Bu. Kesombongan. Dia mengetahui segala sesuatunya. Oh Tuhan. Dia mengetahui segala sesuatu dia tentang Allah, dan dia bahkan dengan kesombongannya dia mau lebih daripada Allah Oh gitu. Tuhan. Jadi itu faktanya di kesombongan. Ketika diri kita ada kesombongan, maka kita nggak tahu lagi posisi kita salah di mana gitu. Ya, ya. Kita nggak tahu lagi bahwasanya kita benar nggak gitu. Ya, Tuhan. Tapi ketika kita hidup merendahkan diri dan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, pasti Roh Kudus berbicara, nah kamu salahnya di situ, kamu nggak boleh begitu gitu. Pasti ada titik nggak damai di dalam hati. Kalau Jenny dapati seperti itu, hati yang Amin. tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti hati ini rasa nggak damai gitu, nggak Iya. damai untuk melakukannya. Betul. Tapi ketika ada kesombongan itu udah nggak ada rasa itu. Betul. Karena Tuhan itu nggak mau kita ngomong itu, makanya Tuhan kenapa menjauh dari anak-anaknya Tuhan, karena ada kesombongan di dalam diri. Dia Ya. lebih memilih kedagingan itu berkuasa di dalam diri kita daripada Roh Kudus gitu. Iya. Itu yang kudapati, Pak Franky. Terima kasih. Shalom. Ibu Jenny, Ibu Pendeta Jenny yang kita hormati. Betul, Bu. Kesombongan nampaknya menjadi akar, menjadi permasalahan mula-mula kejatuhan banyak orang. Kesombongan karena punya uang, kesombongan karena punya karir, kesombongan karena punya posisi, dan kesombongan-kesombongan lain itulah yang menjadi akar permasalahan. Sebab siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tuhan sangat menentang perilaku sombong ini. Mentang-mentang sudah pendeta papan atas, nggak bisa dikritisi. Mentang-mentang sudah menjadi hamba Tuhan papan atas, tidak mau menerima kritikan. Jauh dari jemaat, merasa punya tempat khusus yang orang lain tidak boleh masuk, orang lain tidak dapat bersentuhan. Jauh dari karakter Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah ditanya sama orang-orang, tuh Yesus, itu ada ibumu tuh. Ada saudara-saudaramu sedang menunggu di luar. Tuhan berkata, ibuku adalah kamu. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang melakukan firman-Ku. Jadi ketika kesombongan merayap, Allah sungguh sangat menentang perilaku demikian. Sungguh amat mengerikan perilaku ini kalau dibiarkan, Ibu Jenny. Betul. Lucifer pun jatuh karena kesombongan. Bayangkan, mengapa kita nggak hati-hati dengan kesombongan ini? Gereja kita lebih besar, gereja kita lebih mewah, gereja kita lebih lengkap. Lalu ketika kita diundang ke gereja yang lain, yang lebih sederhana, rasanya ada yang berbeda. Rasanya kita mengatakan, gerejaku lebih rapi, gerejaku lebih mewah, gerejaku lebih lengkap. Nggak dibicara, timbul di hati, sombong. Kita berkhotbah, masuk ke YouTube, lalu viewernya atau penontonnya ribuan orang, ribuan orang.
Itu kalau nggak dijaga hati kita, waduh, waduh. Lalu kita melihat nonton video hamba Tuhan yang lain, boro-boro ribuan, ratusan pun enggak. Sombong, sombong. Betapa tipisnya jerat iblis itu. Sehingga kita tidak menyadari kita sudah terseret, tersesat di dalamnya. Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Oh Tuhan, betapa hebatnya pertemuan malam hari ini. Dijauhkan Tuhan kita dari lupa diri. Dijauhkan Tuhan kita dari lupa diri. Terima kasih Ibu Jenny untuk penekanan pemaknaan firman pada malam hari ini. Benar Ibu, kesombongan harus benar-benar lepas dari kehidupan seluruh hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang polos. Seperti tadi Bapak Pendeta Ezra, Pendeta Misianto, Pendeta Barnabas, Pendeta Freddy Martin, menjadi hamba-hamba Tuhan yang sederhana, yang dipuji tidak tinggi hati, yang dikritisi tidak merasa tersakiti. Jempolan hamba Tuhan seperti itu. Yang disakiti tidak merasa jadi rendah, yang dipuji tidak merasa lebih tinggi. Wow, inilah pelayan sejati. Dan kalau boleh Tuhan Yesus katakan, inilah hambaku, kepadamulah aku berkenan. Terima kasih Ibu Pendeta Jenny, selamat melayani di Kalimantan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gimana? Ada yang lain? Nggak ada kelihatannya. Iya. Sudah tidak ada Pak Randy. Ini ada satu pengumuman. Ada. Ada Bu Esther itu, abad tulisan aja kali ya. Bu Esther bilang apa di sini? Pak, betul polos, tapi mau tanya Pak, karena sikap yang polos saya mengalami dimanfaatkan. Bu Esther di Wamena itu Pak, Papua itu. Yang terkasih Ibu Pendeta Esther di Papua. Kalau engkau sudah polos, kalau engkau sudah sederhana, tapi masih dimanfaatkan manusia, masih dimanfaatkan oleh orang-orang kepolosanmu, berbahaya benar orang hidup yang memanfaatkan kepolosan ibu tuh. Jadi jangan berubah Bu Esther. Ketika engkau sederhana, ketika engkau polos malah dimanfaatkan orang, jangan berubah. Tetaplah sederhana. Karena engkau melakukan itu bukan untuk manusia. Kita melakukan itu karena Tuhan. Percayalah, engkau pasti dibela Tuhan. Tapi dengan caranya Tuhan. Jangan dengan caranya kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi unsur atau isi dari dimanfaatkan, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi penolong, pembela bagi Ibu Pendeta Esther. Jangan jadi tidak polos ya Bu, tetaplah jadi sederhana. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Tuhannya seru ya Pak Petrus ya. Ini calon-calon masuk surga semua nih Pak Petrus. Iya. Puji Tuhan. Rasanya sudah nggak ada lagi Pak, cukup. Puji Tuhan. Ya, saran saja Pak Petrus, Pak Franky, ini bagus nih pembekalan seperti gini. Karena hamba Tuhan kita ini saya percaya banyak masalah yang kita hadapi di dalam tempat pelayanan kita. Bahkan masalah diri sendiri pun pasti ada. Dengan ada pembekalan seperti gini nih untuk merefresh kita. Supaya kita kembali kepada panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Karena memang saya bersyukur ada GSKI yang seperti gini, reminded selalu mengingatkan kita. Iya Pak, hampir betul-betul pada satu titik di mana ya semoga dijauhkan Tuhan, jangan sampai ada hamba Tuhan yang hopeless, mungkin tidak tapi ya saya berharap supaya bagus sekali Pak kalau selalu ada pembekalan begini.
semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehendak Amin. Tuhan itu. Amin. Iya, Amin. Pak. Amin. Terima Puji kasih. Tuhan. Puji Tuhan, Iya, Pak. Puji Tuhan. iya. Pak Freddy kan di STT di Kediri. Di STT Anugerah saya, Pak, di Surabaya, Nginden. Ya, bagaimana jika Anda jadi koordinator mengumpulkan itu teman-teman yang lain itu bisa ikut? Boleh, siap, Pak. Ya. Iya. Jadi Salam dari salah satu dosen itu di sana, Pak. Tapi sedang S2, Pak Anton Hamonega, Pak. ini mau Antoni. ya. Iya. Dia Ya. bilang salam sama Pak Petrus, saya bilang ya. Dikumpulin ya Pak Freddy ya. Bulan Pak. depan nanti tanggal host bagaimana untuk yang bulan depan tanggal 2 Desember host. Ya, ini 2 Desember ya, Pak Freddy. Iya, Pak. Ya nanti yang ikut dari STT mana terserah Pak Freddy yang atur. Ya, nanti saya bagikan, Pak. Ya, ada Iya. komandannya ya. Kita ketemu lagi. Setengah 7 ya, ingat ya, setengah 7 satu pujian langsung firman sudah. Supaya Iya, tidak lama-lama. Tapi kita biasa jam 6 sudah bisa masuk. Iya. Ya. Siap, Pak. Iya. Bapak Pendeta Freddy. Ya. Iya, Pak. Saya merasakan Bapak tinggi tapi rendah. Iya, Pak. Bapak berisi tapi berasa kosong. Iya. Terima kasih untuk keteladanan ini. Terima kasih bersamaan kita. Sampai lagi baru dan lebih baru Pak Freddy. Amin, Pak. Selamat berjuang ya Pak. Tuhan berkati. Terima kasih untuk berbagi berkatnya malam hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Oke Pak, rasanya nggak ada lagi ini. Silakan Bapak tutup di dalam doa berkat Pak ya. Bapa di dalam surga, kami sudah membicarakan hidup dan mati kami dalam dimensi kekekalan. Terima kasih untuk pembekalan pesan, peringatan, peraturan dan ketetapan Tuhan malam hari ini. Membawa kami kepada kemuliaan kekal bersama dengan Bapa. Oleh karenanya kami mengangkat sumpah dan janji kami agar kami menjadi alat atau instrumen Tuhan yang efektif. Kami menjadi alat-alat Tuhan, menjadi surat-surat yang terbuka yang dapat dibaca banyak orang. Sehingga orang memuliakan apa yang kami kerjakan demi nama Tuhan saja. Ketika orang melihat perbuatan kami yang baik, mereka memuliakan Tuhan. Seraya berkata, ada yang berbeda dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami instrumen-Mu. Jadikan kami rekawan sekerja-Mu untuk memindahkan sebanyak-banyaknya orang dari kematian kekal kepada kehidupan. Jadikan kami kawan sekerja Allah untuk membawa orang banyak diselamatkan. Tolonglah kami hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Perlengkapi kami terus Tuhan. Bersihkan kami terus. Dan persiapkan kami untuk memasuki dimensi kekekalan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Petrus sebagai pimpinan kami. Tuhan berkati kesetiaan hamba-Mu ini. Tuhan berkati apa yang dilakukan oleh tangan dan hatinya. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan hamba-Mu ini. Dan kami semua hamba-hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini pun akan menerima berkat yang sama dari tangan Allah yang maha kuat itu. Kiranya berkat dari Allah Bapa turun atas kita semua. Penyertaan oleh anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung itu menyertai kita. Dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sampai kita masuk dalam Yerusalem baru bersama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri pertemuan ini. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Shalom. Shalom.
Terima kasih. Terima Terima kasih kasih ya. teman Pak Franky dan Pak Ketemu Petrus. 2 Desember ya. 2 Desember Yanto, Tuhan berkati. setengah 7. Terima kasih. Bu Meriam, Tuhan berkati. Bapak Nathanael, Pak Freddy, Martin. Sampai Terima kasih ketemu, banyak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Mohon undur diri. Oke. Pak John, sampai ketemu. Ya, terima kasih Pak Petrus. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Dan sudah sehat Bapak Eko, Nugroho, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Franky. Tuhan berkati. Terima kasih. Terus Pak Franky. Ardian, Tuhan berkati. Pak Royke, Tuhan berkati. Pak Franky. Pak Pramono, Tuhan berkati. Malam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu ya 2 Desember Senin 2 Ya, Desember. siap. Ya. Tuhan berkati. Lalu untukmu sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu.